kita bisa melihat apakah kan maaf ya sekarang itu sudah sepertinya kita sudah amat bosen bentuk komisi, bentuk badan sehingga negara ini negara badan, negara komisi. Tapi jangan-jangan ini tambah lagi jadi gitu. Gimana? Apa ini penting nggak sebetulnya? Mungkin Mbak Wi bisa berikan pandangan pengamatan terutama di kita berangkat dari jumlah PNS kita. Kalau secara tercatat itu kurang lebih sampai 2004 itu 4 juta, lebih dikit. 4 juta. Dan itu sebagian besar adalah guru. Dan kalau di data lagi, ternyata Pak Sofyan, itu sekitar 60% itu hanya lulusan SMA. Lulusan SMA. Dan birokrasi yang katanya dilaksanakan, pelaksananya adalah pegawai negeri sipil itu, ternyata memang kita memiliki SDM yang tidak betul-betul bisa dikatakan kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas besar seperti pembangunan nasional. Ini akibatnya sangat, saya pikir fatal ketika memang fokus bagaimana sistem rekrutmen pegawai negeri itu memang tidak cepat dibenahi. Apalagi dengan fenomena terakhir di mana sistem rekrutmen itu kembali dipusatkan. Ini dan saat ini sedang dilakukan rekrutmen itu, dan saya dengar sendiri, kan kebetulan saya juga melihat gitu bagaimana mereka diterima. Ternyata tidak juga orang-orang yang kelas wahid yang masuk PNS. Artinya memang yang bagus-bagus tadi lulusan dari perguruan tinggi mereka lari ke non PNS. Jadi ada sistem rekrutmen yang belum terbenahi secara komprehensif. Terus memang pegawai yang masuk itu juga bukan orang-orang yang kelas yang top tadi. Ini menjadikan memang satu dilema, tantangan tersendiri buat kita. Maaf ya, jadi mungkin ada kaitannya mereka itu seperti mengapa lari macam-macam. Kan pertama menyangkut masalah reward system. Dan yang kedua menyangkut masalah security, yaitu gimana kejelasan masa depannya gitu. Kalau jadi pegawai negeri sipil seolah-olah masa depan suram misalnya gitu. Ini gimana? Menurut pengamatan Mbak Wiwi gimana itu realitas? Ada semacam perbedaan antara masyarakat perkotaan dan mungkin di daerah. Kita lihat kalau ke daerah itu yang menjadi pegawai negeri itu sesuatu yang mungkin prestigious, status sosialnya tinggi. Walaupun gajinya rendah. Betul. Jadi dia pegawai negeri itu amtenar gitu. Ada perbedaan mungkin dengan orang yang di Jakarta yang menjadi PNS, karena memang tidak sesuai apa yang diterima dengan apa yang dibelanjakan, sehingga ini tadi penghargaan terhadap PNS itu kurang. Tapi hal yang paling saya lihat paling penting adalah bagaimana sekarang membenahi sistem rekrutmen itu, dan saya pikir jumlah PNS kita masih relatif kecil dibanding dengan Singapura dan Malaysia. Dari kalau di persentase dari keseluruhan total penduduk kita, rasio kita 1,8, sementara Singapura itu 2 point something gitu ya. Terus Malaysia juga tinggi di atas. Negara OECD sampai 6%. Lalu tentang sistem penggajian, memang penggajian kita apa yang disebut Pak Sofyan tadi sangat tepat gitu. Tidak ada masih pedoman yang berlaku standar atas dasar apa pegawai itu diberikan gaji yang layak gitu. Jadi memang betul ya, maaf saya potong. Kepentingan dari Komisi Kepegawaian Negara ini memang dalam rangka memecahkan persoalan, menjadi relevan dan juga korupsi, Pak. Nanti mungkin kita bicara korupsi, tapi sekarang kita kan punya Kementerian Penertiban Aparatur Pendayaan Negara. Ini gimana? Ada 2 badan yang mungkin Anda bisa memberikan komisi itu tugasnya apa, kemudian nanti kementerian itu tugasnya apa. Jangan-jangan apa ini komisi di bawah kementerian atau bagaimana sih? Mungkin Anda punya pandangan yang sebaiknya seperti apa gitu. Pada prinsipnya jangan sampai dikacaukan antara perumus dan pelaksana. Kita yang terjadi sekarang itu birokrasi itu merumuskan, melaksanakan, mengawasi. Jadi satu gitu, satu paket terdiri dari tiga kerjaan yang berbeda. Itu yang sekarang harus dibedakan. Kalau
nantinya akan terbentuk satu komisi independen tentang kepegawaian negara ini, saya pikir akan menjadi lebih bagus karena ada perumusan yang secara serius mengenai kepegawaian di Indonesia ini. Itu di tangan komisi. Betul, di tangan Komisi Kepegawaian Negara, gitu ya. Sementara Kementerian itu sebagai pelaksana dan memang fokus kepada bagaimana mereform governance reforms, gitu ya. Governance reforms. Jadi bagaimana terus menciptakan good governance di situ. Karena ini kalau ada timpalannya istilahnya gitu, akan ada satu persaingan yang bagus nantinya untuk saling menunjang, untuk saling memberikan satu kontribusi nantinya daripada Menpan sendirian dan banyak luar biasa banyaknya. Luar biasa banyak. Iya, saya jadi teringat ya. Sebetulnya kalau kita lihat kepentingannya, komisi atau semacam komisi ini kan sesuatu yang sudah dirasakan, apalagi di tempat lain sudah menjadi barang yang lumrah begitu. Apa negara kita juga pernah ada komisi semacam ini? Ini Pak Sofyan tahu itu. Dulu-dulunya gimana di? Ya, saya kira memang komisi ini bukan sesuatu yang baru itu di dalam administrasi publik kita. Pada awal-awal pemerintahan Republik Indonesia ini, kalau nggak salah, kabinet kedua, kabinet ketiga pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Orde Lama, sudah ada yang namanya Dewan Urusan Kepegawaian. Dewan Urusan Kepegawaian. Dan itu yang diketuai oleh Bapak Panji Suroso. Dan beliau itu sekaligus sebagai ketua Dewan merangkap sebagai Menteri Urusan Kepegawaian. Jadi ex officio menteri gitu. Ex officio menteri. Jadi memang statusnya sangat tinggi. Di negara-negara lain pun ya ketua Dewan Kepegawaian ini, Civil Service Commission ini, dia setingkat dengan menteri. Jadi memang cukup tinggi, powerful untuk mengadakan reformasi kepegawaian. Nah, saya nggak tahu mengapa pada Orde Baru kita merubah skema kepangkatan pegawai dan juga skema penggajian dari yang dulunya sistem skala tunggal. Jadi gaji itu adalah berdasarkan memang jabatan di dalam birokrasi. Ya. Kemudian pada Orde Baru dirubah itu menjadi skala ganda. Ada pangkat, kemudian ada tunjangan jabatan. Nah, ini mulailah berubah sistem dan pengelolaan kepegawaian pun berubah dari diurus oleh sebuah komisi independen menjadi diurus oleh sebuah executive agency yang namanya BAKN pada waktu itu. Kemudian pada waktu saya menjadi kepala BAKN, kita rubah menjadi BKN dengan tujuan untuk menjadikan badan itu sebagai civil service planner for the government. Ini anunya. Tapi saya lihat sampai sekarang pun tidak berjalan rencana itu karena tetap saja walaupun namanya sudah berubah menjadi BKN, culture-nya dan tugasnya sehari-hari masih tetap tata usaha kepegawaian, ngurus naik pangkat, kenaikan pangkat, naik tata usaha pensiun dan semuanya itu. Tapi dia tidak membuat kebijakan-kebijakan kepegawaian seperti kebijakan penggajian, kebijakan kesejahteraan pada umumnya. Pak Eko, mungkin secara singkat ya, karena ada mungkin bisa ke depan kira-kira gimana ini? Menurut pandangan atau bukan ramalan ya, perhitungan dari Mas Eko, lihat kebutuhan yang ada, melihat tingkat kesadaran para pemegang kekuasaan seperti ini, kira-kira seberapa jauh kita bisa merealisasikan adanya komisi yang betul-betul memenuhi fungsi tadi itu? Ya, kita harus beranjak dari satu kebutuhan ya Pak ya. Saya pikir seperti disampaikan oleh Bu Siti Juro, oleh Pak Sofyan, keberadaan komisi ini sebenarnya sudah lama kita sadari kan. Hanya saja sampai sekarang sudah hampir 7 tahun sejak Undang-Undang 43 itu ditetapkan, kita belum punya komisi. Tentu saja ini nanti harus kita kombinasikan dengan situasi budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa nyontoh Korea,
Kita bisa nyontoh Jepang, kita juga bisa nyontoh Filipina, Malaysia ya. Dan seterusnya. Tentu kita harus sesuaikan juga dengan budaya birokrasi yang ada di kita kan. Apakah nanti ex officio ketua BKN itu menjadi ketua dewan ketua komisi kepegawaian negara ini, atau seperti apa nanti? Atau ketua komisi yang ex officio akan menjadi apa? Saya khawatir kalau ini di ex officio kan, jadi culture birokrasi kita itu nggak akan berubah, nggak akan berubah seperti itu. Nah ini sehingga mungkin kita mencari formulasi-formulasi baru. Iya. Jadi begini ceritanya, pada waktu itu kita sedang dibahas di DPR. Pada waktu itu DPR menawarkan apakah tidak sebaiknya ketua komisi ini sekaligus diberi jabatan sebagai menteri ex officio. Ada pemikiran seperti itu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya kepala BKN kan, saya merasa nggak enak menjawab itu. Saya bilang itu terserahlah kepada DPR untuk menetapkan apakah mau dijadikan statusnya setingkat menteri atau tidak. Tapi yang penting bahwa ini komisi ini nanti harus ada sekretariat yang mendukungnya, itu adalah BKN. Jadi yang menjalankan tugas itu administrasi sehari-hari dari badan itu adalah sekjennya dari badan ini. Nah ini, tapi komisi itu memang seperti halnya di Jepang, di NPA itu ya ketua dari Civil Service Commission-nya Jepang itu adalah sekaligus dia merangkap jadi kepalanya NPA, tapi memang statusnya setingkat menteri. Tapi Jepang sudah sangat established birokrasinya. Baik, ini pembicaraan tentang badan ini memang menjadi menarik, tetapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada yang lewat berarti, dan kita akan bicara lebih seru lagi nanti kaitannya reformasi kepegawaian ini dengan persoalan ini gimana menghadapi perkorupsian yang semakin merajalela ini. Barangkali nanti kita akan ke sana. Demikian para pemirsa.